Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda. Di sini kami akan menjelaskan pengusaha sukses yang berada di Indonesia. Di sini saya didampingi oleh dua rekan saya yang bernama Suharman dan di samping kanan saya bernama Sarpina. Di sini sebelumnya saya akan mempersilahkan saudari Sarpina untuk menjelaskan salah satu pengusaha sukses yang berada di Indonesia. Baik, saudara Sarpina, saya persilahkan. Saya di sini saya akan menceritakan tentang pengusaha sukses yaitu Ahmad Saroni. Jadi, Ahmad Saroni merupakan salah satu wirausahawan sukses di Indonesia yang lahir di Jakarta tanggal 8 Agustus 1977. Dia juga di sini dibesarkan oleh sang ibu. Ia sering membantu ibunya berjualan nasi Padang ya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Kondisi ekonomi yang pas-pasan yang membuatnya terbiasa berkecimpung di berbagai pekerjaan sejak kecil. Nah, untuk membiayai sekolahnya dan membantu keluarganya, ia pernah menjadi ojek payung, tukang semir sepatu dan berdagang es, gitu. Nah, jadi setelah lulus SMA, Ahmad Saroni sebagai buruh kasar, kemudian menjadi supir, yaitu supir tembak di PT Millennium Inti Sentosa. Karena tidak puas, ia bekerja sebagai tukang cuci piring di kapal pesiar dan berkeliling di dunia. Nah, namun setelah beberapa bulan ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai pelayan restoran. Iya. Nah, tidak lama kemudian Ahmad Saroni kembali ke PT Millennium Inti Sentosa sebagai supir bos. Nah, kali ini ketekunannya membuat ia diangkat menjadi pegawai tetap. Iya, pegawai tetap. Sudah jadi pegawai tetap. Nah, ia pun juga belajar cara menjalankan usaha. Semangat kerjanya membuat ia mencapai posisi direktur perusahaan, gitu. Setelah itu, Ahmad Saroni mendirikan sebuah perusahaannya sendiri di bidang rental. Iya, rental kapal. Selama menjalankan bisnisnya sendiri, ia pernah dititip dan terlilit utang, gitu. Nah, sehingga dia bangkrut. Oh, ternyata pernah bangkrut. Iya, gitu. Dia sulit sekali perjalanannya, gitu. Namun demikian kegigihan Ahmad Saroni membawanya sukses bersama di PT Eka Samudra 5. Ia lalu mendirikan PT Ruanda Stay Abadi yang bergelut di sektor suplai BBM di kapal. Semangatnya sangat luar biasa ya. Iya, gitu. Berawal dari buruh serabutan di Tanjung Priok, Ahmad Saroni saat ini sudah terkenal, gitu. Oh, begitu. Iya. Jadi sampai di sini saja jalan ceritanya. Baik. Mungkin ini saya yang ceritakan salah satu pengusaha sukses Ahmad Saroni. Jadi saya lanjutkan teman saya yaitu Herlinda. Baik, itulah tadi yang dijelaskan salah satu pengusaha besar yang dibawakan oleh saudari kita Sarpina. Di sini saya akan melanjutkan rekan kedua saya yang dibawakan oleh saudara Suharman untuk menceritakan pengusaha terbesar di Indonesia. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kenalkan, nama saya Suharman. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu pengusaha sukses di Indonesia yang bernama Bob Sadino. Beliau merupakan salah satu pengusaha sukses di Indonesia, terkenal dengan gaya tampilan yang nyentrik, selalu memakai celana pendek dan celana panjang. Kesehariannya dikenal sebagai salah satu konglomerat pemilik usaha konflik atau Kemfram. Dalam Kemfram ini memiliki kisah inspiratif di balik perjuangannya yang jatuh bangun dalam membangun usahanya sehingga sukses seperti sekarang. Penampilannya sederhana tapi bisa mengangkat kesuksesannya. Iya, seperti itulah.
Ia lahir dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino, kemudian dikenal dengan nama Bob Sadino. Lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dan wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Ayahnya bernama Sadino yang bekerja sebagai kepala sekolah dan ibunya bernama Istina Soera Putra. Jadi ayahnya itu sebagai kepala sekolah ya? Iya, ayahnya sebagai kepala sekolah dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Walaupun tumbuh besar di zaman Hindia Belanda, ketika ia Bob Sadino lahir, sebuah keluarga yang cukup berkecukupan. Anak bungsu dari 5 bersaudara. Dari keluarga yang sederhana. Iya, keluarga yang sangat sederhana sekali. Seluruh kebutuhannya tercukupi kala itu. Ia bahkan dapat menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SMA. Jaringannya luas ketika itu karena ia bergaul dengan siapa saja. Oh, berarti dia nggak lanjut kuliah begitu? Enggak, dia lanjut bergaul dengan siapa saja. Bergaul sama siapa saya? Iya. Tentu masih banyak perusahaan lain milik Bob Sadino yang tidak saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Sebagai pengusaha sukses sudah meninggalkan kesuksesannya ke era seterusnya. Setelah dirawat selama 2 bulan, pengusaha Bob Sadino akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pop Indah Jakarta. Udah sampai meninggal. Iya, udah meninggal, kasihan. Pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015, Bob Sadino dikatakan sudah tak sadar diri selama kurang lebih 2-3 minggu. Allah sampai tidak sadarkan diri. Iya, sudah tak sadarkan diri begitu. Penyakitnya terkait dengan usianya yang sudah lanjut serta kondisinya yang makin menurun setelah istrinya meninggal pada tanggal Juli 2014 dan akhirnya istrinya meninggal juga begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada saudara Herlinda untuk melanjutkannya. Baik, itulah tadi pembacaan dari pengusaha terbesar, salah satu pengusaha terbesar kita di Indonesia yang dibawakan oleh saudara Suharman. Di sini saya akan melanjutkan pengusaha terbesar di Indonesia. Di sini saya akan membawakan di sini saya akan membahas tentang pengusaha besar kita Indonesia, salah satunya yaitu Reza Nurhilman. Dia itu lahir di kota Cimahi pada tanggal 29 September 1987. Dia itu merupakan anak bungsu ya. Dari 3 bersaudara. Dia itu hanya dibesarkan oleh seseorang ibu. Si bungsu ini berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Berarti dia tidak mempunyai ayah atau bapak begitu? Iya, dia itu keluarganya tidak harmonis. Sangat sedih sekali ya. Oh iya, sangat menyedihkan. Setelah itu dia itu bercerai dengan istrinya. Karena keadaan itu, beliau sempat terjerumus hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan, tawuran. Dia itu depresi ya. Jadi dia itu melakukan hal-hal mabuk, tawuran. Setelah itu pria yang biasa dipanggil AXL ini merupakan sosok pengusaha muda di Indonesia yang sukses. Kerja keras dan inovasinya yang sangat luar biasa menjadikan ini produk menjadi sangat fenomenal. Dan hebohnya lagi, di Indonesia pasar pemasaran yang dibidik pun unik dan inovatif. Mengikuti perkembangan zaman yang memanfaatkan jejaring sosial Twitter untuk media informasi penemuan. Match atau keripik setan yang saat ini menjadi ikon kota Bandung dirintis oleh Reza sebagai Presiden Maishi pada tahun 2010. Jadi dia itu pernah mengelola atau menciptakan sebuah produk yang dinamakan keripik setan. Oh, berarti produknya itu yang bernama keripik setan? Iya, keripik setan. Itu dia produksikan itu di kota Bandung pada tahun 2010. Sebagai Presiden MITS pada tahun 2010. Pada mulanya, Reza mendapatkan sebuah resep keripik lada enak dari seseorang emak-emak. Jadi Reza itu pernah menemukan seorang emak-emak yang ia bertanya kepada mama itu ya. Dia itu dia bertanya tentang
itu bumbu keripik setan itu. Ternyata mama itu mempunyai resep yang sangat enak menggunakan ici ciput. Dan nyelenehnya lagi, jadi beri nama Ma Ici menurut AXL. Emak tersebut menjual keripik setannya secara komersil. Keripik hanya diproduksi saat acara-acara tertentu saja. Jadi keripik-keripik itu dia produksikan oleh Reza, yang bertanya kepada si emak tadi, bumbunya itu yang keripik setan. Dia tuh produksi pada saat ada acara-acara tertentu saja. Selanjutnya keripik Cimahi, yaitu ibu ade Reza. Oh, berarti Cimahi itu yang ibu ade Reza begitu? Iya, betul sekali. Reza memulai usaha keripik pedas Ma Ici dengan modal awal 15 juta dan produksi 50 bungkus Jadi berarti per modalnya hari. 50 juta begitu? Iya. Varian awalnya hanya keripik dan gurelem yang diproduksi dari level 1 sampai dengan level 5. Dipasarkan dengan berkeliling memanfaatkan akun media sosial secara lisan dengan hashtag Ma Ici. Jadi dia itu sempat memasarkan produknya dengan menggunakan akun media sosial secara lisan dengan hashtag Ma Ici. Dan pada awal tahun 2011, industri rumah tangga ini diresmikan secara resmi dengan nama CV 29 Sinergi. Perusahaan ini meraih kesuksesan dan mulai kenal masyarakat dengan merek dagang Ma Ici. Berarti dagangannya bernama Ma Ici atau dikenal sebagai Ma Ici itu? Iya, betul. Pada Februari 2011 dan kemudian PT Ma Ici IT Sinergi memisahkan diri dari produsen awal dan memiliki pabrik sendiri. Jadi dia itu memiliki pabrik sendiri. Baik, itulah tadi terkait pembahasan kami mengenai pengusaha terbesar di Indonesia. Jadi kuncinya salah satu sukses seseorang ialah harus gigih dalam bekerja, Berusaha. Bermotivasi dan bekerja keras. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.